ada proses hijrahnya lah gitu. Bisa lebih bahagia gimana? Oke. Yang pertama, bagi yang terjebak pada dosa, udah nanggung. Kembali udah nanggung, untuk memperbaikinya. Alhamdulillah ya, suasana. Inilah di kampung tuh begini, Waduh. Segar, segar. Ini yang mahal itu seperti ini. Udara segar ya. Sebetulnya ini kita pakai masker tuh rada sayang gitu sebetulnya ya. Tapi kita taat kan, taat agama dan negara. Betul, taat aturan juga. Iya. Nih, kita lagi ngomongin temanya adalah terjebak dalam dosa. Iya. Bah, kan kalau kita melihat orang yang masih bergelimang dosa, kita juga nggak suci-suci banget gitu. Iya. Kadang-kadang aduh kasihan, mau ngasih tahu gimana, tapi kadang-kadang ada juga yang menghujat gitu. Kan kita juga harus memikirkan sebab akibat ya. Iya betul. Mereka bisa berbuat dosa itu, bukan mereka lah, kita lah. Kita itu bisa berbuat dosa itu sebabnya apa? Tiba-tiba nggak sadar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Ada 3 minimal kemungkinan sebab kenapa manusia sering terjebak dalam melakukan dosa. Yang pertama, karena kekalahan dalam pertarungan potensi. Di manusia ini ada 2 potensi, kebaikan dan keburukan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ketika yang mendominasi adalah ilham takwa, maka kita akan qaribu minallah, akan dekat pada Allah. Ketika yang mendominasi adalah ilham fujur, ilham kejelekan, maka kita akan ba'idu minallah. Kita akan jauh dari Allah. Dan dari jauhnya pada Allah, maka dekat dengan setan. Setan membawa pada apa? Kepada keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kenapa seorang terjebak dalam dosa? Karena hidupnya sering mengikuti hawa nafsu. Dalam Quran disebutkan, wa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi Rishawah. Ala basari rishawah. Jadi begini. Jadi apakah tidak pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kemudian Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Allah kemudian mengunci. Wa khatama ala sam'ihi. Mengunci pendengarannya. Allah mengunci hatinya. Dan Allah wa ja'ala ala basarihi rishawah. Dia dalam matanya itu penutup. Na'udzubillahi min dzalik. Nah gitu ya. Jadi yang kedua, seseorang itu karena mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti nafsu maka ditutuplah pendengarannya, ditutuplah penglihatannya, ditutuplah semua kebaikannya, ditutuplah hatinya. Yang ketiga, terjebak pada perbuatan dosa itu Allah isyaratkan karena salah memilih teman. Oh, pergaulan, lingkungan itu ngefek juga. Ngefek. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah. Wa kana amruhu furuta. Itu kata Allah. Gitu kan? Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Dan dia suka menuruti hawa nafsunya. Dan keduanya, dan karena itu dia bisa membawamu kemana? Untuk menjadi manusia yang melampaui batas. Wa kana amruhu furuta. Melampaui batas. Jadi ketiga kesalahannya itu adalah karena salah memilih teman. Sebentar Bah, sebelum dilanjutkan. Tapi gimana kalau kita misal tidak mau dekat-dekat orang yang lalai, orang yang pendosa, istilahnya gitu. Akhirnya yang dosa-dosa, yang nggak dosa-dosa, neraka-neraka, surga-surga, kasihan yang ini dong. Harusnya yang ini kan harus bergaul juga untuk memberikan motivasi. Pertanyaannya, apakah AA yang akan terbawa atau AA yang membawa? Sejauh kemampuan AA, apakah AA terpengaruh atau AA berpengaruh? Antara ter dan ber. Kalau A kemungkinan ter, maka ditinggalkan. Kalau A ber, maka dekati. Jadi saya pernah kenal dengan seseorang, namanya Indra atau siapa gitu yang dari Solo yang bertato semuanya. Semua badannya bertato sampai bola matanya aja ditato. Masya Allah, dia tuh mata, matanya itu hitam semua karena yang putihnya tuh ditato. Nah itu dia. Nah dia tuh sampai jauh dari agama. Dia bilang gitu. Ketika ibunya meninggal, dia tobat. Akhirnya padahal sekolahnya tuh dulu tuh sekolahnya tuh sanawiyah. Sekolahnya juga ibtidaiyah, SD-nya pakai celana panjang, tato. Dia menyembunyikan tato di balik celana panjangnya. Akhirnya ketika dia tobat, kemudian dia sholat pertama kali lagi sampai sedih, nangis, sujud, minta ampun kepada Allah. Bapaknya juga merestui, saling mendoakan gitu. Akhirnya dia melakukan sebuah dakwah. Terus saya nanya, ini tato kamu mau hapus atau enggak? Enggak, ini adalah senjata saya. Gitu. Akhirnya dia bergaul dengan brongsus yang di tongkrongan-tongkrongan yang tato-tato gitu. Dia nongkrong, kata gitu, nongkrong ngobrol. Tapi pas sholat,
gue sholat dulu ya, pergi sholat. Udah gitu tongkrongannya, kita nongkrong depan masjid aja yuk. Depan masjid. Jadi di depan masjid tiba-tiba pada tatoan-tatoan gitu, tapi pas sholat dia pergi. Akhirnya yang itu tuh pada tertarik masuk masjid, terus jamaah masjid itu dikasih baju. Makanya kan bajunya juga mereka jeans yang robek-robek segala macam gitu. Sekarang mereka pada belajar Iqra, Bah. Alhamdulillah. Yang pada tatoan-tatoan gitu, jadi pada belajar Iqra. Jadi dia tuh memutuskan untuk tidak menghapus tatonya karena ini senjata untuk dakwah, kata Dan dia. itu tidak mempengaruhi, tatonya nggak usah dihapus. Yang dihapus mah tato yang di hatinya. Kalau tato luar mah nggak perlu. Yang udah saja terjadi. Udah aja. Allah Maha tahu kok. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, fahisyah, maka ingat Allah, kemudian engkau meminta ampun pada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang memberikan maaf padamu kecuali Allah. Makanya saudara Indra tadi luar biasa. Saya respect pada Anda dan satu penghargaan buat Anda karena Anda berdakwah dengan masa lalu Anda dan sekarang Anda mampu mempengaruhi orang-orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untung dia bisa mempengaruhi, tidak terpengaruh nongkrong lagi, akhirnya dia balik lagi, jangan sampai seperti itu. Karena begini, jangankan kita muhsinin, muttaqin, muhibbin, semuanya juga berbuat dosa, pernah berbuat dosa, kecuali Nabi yang dimaksum. Yang lain pernah berbuat dosa. Persoalannya sekarang bagaimana kita ini menjadi bahagia. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Tempat kembali yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang siapa? Yang suka menolak kejelekan dengan kebaikan. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus segala kejelekan-kejelekan. Oleh karenanya maka jangan takut. Berbuat baik saja sekarang. Jangan pandang masa lalu. Orang yang punya masa lalu kelam belum tentu punya masa depan yang kelam juga. Bisa lebih cerah daripada orang yang lain. Saya sering mengungkapkan Umar bin Khattab yang mau membunuh Rasul, sekarang makamnya ada di pinggir Rasulullah. Masya Allah, siapa yang menyangka seperti itu ya. Nah, saya mau nanya lagi kalau begitu, Bang. Gimana kalau orang sudah berdosa supaya lebih ada proses hijrahnya lah gitu, bisa lebih bahagia gimana? Oke. Yang pertama, bagi yang terjebak pada dosa, kembali udah nanggung, untuk memperbaikinya, perbaiki hati dulu. Kenapa perbaiki hati? Karena falamma zaghu zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah, maka Allah akan memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Dalam ayat ini ditegaskan hati yang berpaling dari Allah, yakni hati yang fasiqin, munafiqin, zalimin, bazirin, musyrikin, kafirin, itu adalah hati yang dijanjikan oleh Allah tidak akan diberi petunjuk. Gitu, karenanya dia akan bergelimang dosa. Oleh karenanya itu, bila ingin menghapus dosa, maka pertama adalah perbaiki hatinya dulu. Makanya bersihkan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa al qalbu. Bagaimana? Wasiqalatul qulub zikrullah. Untuk membersihkan hati itu adalah dengan zikir. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Maka seringlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Wa kaifa nujaddidul iman ya Rasulullah? Dengan cara apa memperbaiki iman ya Rasul? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa itu? Untuk menjawab, untuk menjaga hati dari godaan setan yang selalu menjebak kita dalam dosa. Summa la'atiyanu min ba'idihim wa min khafihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka untuk menjaga dari setan itu adalah la ilaha illallah. Karena itu adalah benteng. La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Kata Allah dalam hadits qudsi, barang siapa yang masuk pada bentengku, maka dia akan aman dari siksa aku. Masya Allah. Makanya kata orang seperti ini, ketika kita misal berbuat dosa yang paling simpel, misal meninggalkan sholat lah. Ya, betul. Meninggalkan sholat, terus kita gundah, aduh belum sholat, aduh lewat sholatnya, aduh sholat. Itu tuh berarti kita bersyukur Allah masih ada dan Allah masih sayang. Ya, tapi ketika kita sudah tidak sholat, udah santai aja. Dan tidak merasa berdosa. Nah itu berarti. Nah itu hatinya sudah mulai dibekukan oleh Allah. A'udzu bidzalik ya Allah. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Walhum azabun alimum bima kanu yaksibun. Na'udzubillah. Fi qulubi maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ya Allah, ditambah lagi penyakitnya. Betul, jadi teman-teman kita mungkin ada yang
masih mabuk. Mungkin ada beberapa di antara mereka mabuk tapi masih dalam kondisi gundah. Aduh, ini dosa nih. Ada yang gitu juga soalnya. Ada yang sudah ya udah santai. Nah, itu yang hati-hati. Nah, yang hati-hati mah itu. Makanya tadi untuk memperbaiki diri itu dari jebakan dosa, perbaiki hati. Karena kata barusan hati-hati di jalan, hati-hati bukan tangan-tangan di jalan. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena saraf sensorisnya hati. Kalau tangannya saraf motoris. Supaya sensorisnya itu benar, menyensor semua pertindakan yang tidak baik, maka sensorisnya harus diperbaiki, hati diperbaiki. Sehingga motorisnya, tangannya, kakinya, matanya, mulutnya semuanya akan tersensor. Sehingga motorisnya menjadi benar sesuai dengan perintah hatinya yang menyensor. Makanya ketika kita mendekati orang, sentuh dulu hatinya. Sentuh. Mau merubah pandangan orang. Sentuh hatinya. Sentuh hatinya juga. Betul. Dan mau mencintai orang juga sentuh hatinya juga. Masa disentuh. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Waduh, lagu apa? Oh ya, anak muda ya. Edisi dangdut dan pop song. Udah kalau gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Abah dan Aa di suasana Garut yang asri ini, depan rumah Abah yang aduh nikmat banget. Sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Abah dan Aa.